inilah pentingnya kita belajar KKA. Jadi kami mengajak KKA ini izin Ibu Kecek bahwa KKA ini bukan cuma untuk guru KKA, semua mapel. Marilah kita sama-sama mendengar Bapak Farid akan membawakan materi pembebasannya. Dengan ini saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami hormati Bapak Fasilitator Mas Maharata. Yang kami hormati rekan-rekan kelas coding dan kecerdasan artifisial Kabupaten Kuba. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah. Kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan guru dan anak-anakku sekalian yang saya muliakan dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya mari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, karena dengan izin dan petunjuknya sehingga kita sampai pada titik ini bahwa kita bisa meneladani jejak kuliah. Inilah pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial membangun pelajaran di era digital yang mungkin dari murid sekalian peserta didik kami itu sudah tidak asing lagi, karena pada saat kita kembali setelah pelatihan dia sudah langsung mempraktekkan. Kemudian alhamdulillah karena ibu kepala sekolah sudah memfasilitasi kami masalah jaringan, jadi adik-adik di sini, anak-anak di sini sudah tidak terbatas lagi bahwa hanya mendengar istilah-istilah kita, tapi semua pembelajaran untuk mata pelajaran informatika dan yang lain-lainnya itu murni sepenuhnya menggunakan IKT. Seperti itu. Di modul kami Bapak Ibu itu ada pembelajaran mendasar dulu. Nah, di mana pembelajaran mendasar ini di materi itu ada berpikir komputasional. Mungkin adik-adik sudah tahu apa itu berpikir komputasional. Kemudian diseminasi konten digital, karena belum kita membahas tentang itu sudah tidak asing, karena setiap hari bisa kita gunakan ini yang namanya AI. Jadi yang kami jelaskan di sini itu materi dasar dulu sebelum kita masuk di materi AI ini atau kecerdasan artifisial. Nah, ini materi dasar yang akan kami bawakan, yaitu berpikir komputasional dan diseminasi konten digital. Jadi kita sebelum menghadapi yang namanya AI, alangkah baiknya ketika kita paham dulu seperti apa pengetahuan ketika kita sudah berhadapan dengan AI. Seperti itu. Kekuatan super untuk memecahkan masalah kamu, karena ini terkait dengan persiapan pembelajaran sehari-hari kita di kelas. Berpikir komputasional, bagaimana cara kita memecahkan masalah besar menjadi kecil. Berpikir komputasional, ketika kita dihadapkan dengan pekerjaan atau dengan masalah-masalah besar, pasti kita bingung bagaimana cara memulainya. Hal apa yang harus kita kerjakan di awal, dari arah mana nih mau memulai, seperti itu. Kemudian ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, sementara jalannya banyak, kita harus mau lewat jalan mana. Sama dengan AI, ketika kita dihadapkan dengan masalah, dengan pekerjaan,
pasti kita berpikir, Bapak Ibu kadang berpikir AI apa yang bisa digunakan supaya bisa ini pekerjaan kita selesaikan, sementara waktunya sudah deadline. Ya, seperti itu. Ini berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional adalah cara atau metode untuk mengambil masalah yang rumit dan memecahkannya menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana dan mudah dikelola. Jadi bagaimana kita memecahkan sebuah masalah besar menjadi kecil, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah besar, sebuah tugas besar, itu bisa kita sederhanakan dengan cara berpikir seperti seorang problem solver. Jadi problem solver di sini bagaimana dia mengidentifikasi sebuah masalah, kemudian apa dampaknya, kemudian bagaimana apakah ini berguna bagi orang atau tidak berguna, kemudian bagaimana dampaknya kepada orang banyak, kemudian apa dampaknya bagi saya. Nah, seperti itu. Jadi dia tidak asal memecahkan masalah atau menyelesaikan masalahnya. Dia berpikir bagaimana dampaknya, apa manfaatnya, kemudian untuk apa diselesaikan, dan apa yang akan saya rasakan atau apa yang saya dapatkan setelah masalah ini diselesaikan. Itu cara berpikir problem solver. Kemudian, nah ini. Jadi dalam berpikir komputasional ada 4 pola yang harus kita ketahui. Yang pertama itu dekomposisi, memecahkan masalah menjadi masalah besar menjadi kecil. Kemudian mencari polanya, mencari pola di sini jalurnya. Kemudian abstraksinya, fokus pada yang penting, abaikan sisanya. Jadi mengabaikan yang tidak penting. Kemudian algoritma di sini langkah-langkahnya, urutannya dari A sampai Z. Ketika kita mau menggunakan HP, bagaimana cara memulainya sampai kita bisa buka chat contohnya. Otomatis kita menghidupkan HP, kemudian buka aplikasinya, buka obrolannya. Jadi itu urutannya, langkah-langkahnya. Jadi, oke, yang pertama, dekomposisi. Jadi ketika kita dihadapkan dengan masalah besar, jangan langsung panik. Ini contoh di atas itu bagaimana tema bicara kita bahasakan dengan kehidupan sehari-hari seperti di sekolah. Kita ambil contoh membuat modul. Ketika kita dihadapkan dengan membuat modul atau perangkat pembelajaran, ketika kita diberi tugas atau diberi jadwal bahwa silakan disiapkan modulnya, dikumpulkan 3 hari ke depan, maka kita berpikir mau ibu buat bagaimana, mau ibu selesaikan bagaimana ini. Nah, kaitannya dengan AI, nah itu kita dimudahkan. Dan dengan AI semua masalah yang dianggap ini besar masalah itu bisa disederhanakan, bisa menjadi kecil itu masalah, tanpa memikirkan hal-hal lain yang menjadi penghambat supaya kerja ini tidak selesai. Ya, seperti itu. Kemudian pengenalan polanya. Pengenalan polanya ini yaitu kita bisa menghemat waktu lebih cepat. Kemudian menjadi dasar untuk pembelajaran. Yang saya hormati dan sekalian yang saya banggakan. Kemudian kita lanjut. Jadi ini yang kedua yaitu pengenalan pola. Nah, kita contohkan di kehidupan sehari-hari kita. Untuk di ilmu informatika ini ada pengenalan pola untuk berpikir komputasional. Contohnya itu di jam sekolah. Ketika bel berbunyi, maka itu pasti ada tanda perintah. Ketika bel berbunyi, nah, fokus utamanya di sini, polanya di sini adalah bel. Ketika bel berbunyi, pasti ada apa-apa, ada perintah. Contoh, bel masuk, ini sudah ada tanda. Pasti kita berpikir perintah apa ini? Ketika bel berbunyi,
otomatis pembedanya adalah model iramanya. Contohnya bel masuk, maka contohnya di sini pembelajaran dimulai. Kemudian bel berbunyi lagi, dia menandakan waktu istirahat. Kemudian bel pulang, maka kita diperintahkan untuk pulang. Polanya di sini itu adalah bel. Bagaimana bel pertama itu pembelajaran dimulai, kemudian bel kedua itu waktu istirahat. Maka waktu istirahat itu kita keluar kelas. Kemudian bel pulang itu pasti ada perintah pulang. Maka pengenalan polanya di sini ketika ada bel berbunyi itu pasti ada instruksi. Maka polanya adalah bel. Baik, kita lanjut. Kemudian abstraksi. Abstraksi di sini fokus pada yang penting. Pernah di kehidupan sehari-hari kita, atau contohnya ketika kita di Makassar, kadang ketika kita ingin menuju ke suatu tempat, ke suatu tujuan, kadang kita berpikir apakah HP, Maps, cari alamat. Ketika kita mencari alamat, pasti kita ditujukan dengan garis tebal sesuai dengan tujuan kita, dari titik lokasi kita menuju titik tujuan, tanpa memperhatikan berapa lorong yang kita lalui, lorong A, lorong B. Kita tidak difokuskan dengan lorong-lorongnya, pasti kita difokuskan dengan garis tebal karena itu tujuan. Sama halnya ketika kita ingin ke kota, kita buka Maps, pasti hanya ada dua pilihan contohnya. Tapi ketika kita ingin melalui satu jalur, pasti yang bergaris tebal itu dari arah Karamak ke Palembang sampai tiba di kota Lubuk, tanpa memperhatikan bahwa di sana ada lorong di Limpopo, ada lorong di Botoharu. Karena abstraksinya sini, titik fokusnya sini, kita hanya diperlihatkan atau menampilkan bergaris tebal sesuai dengan arah tujuan kita sampai di titik yang dituju. Jadi seperti itu pengenalan polanya. Kemudian algoritmanya, urutannya, langkah-langkahnya, tahapannya. Ketika kita ingin membawakan sebuah materi pembelajaran, contoh pembelajaran IPA, algoritmanya pasti yang pertama itu perangkatnya dulu. Karena ketika tidak ada perangkat, kita tidak bisa membawakan materi ini, tidak bisa memulai pembelajaran. Ketika kita ingin membuat Indomie, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkahnya menyiapkan Indominya, kemudian panci airnya. Tapi ketika kita kembali lagi di pengenalan polanya, kita tidak harus menyebutnya bahwa menyiapkan panci, karena kita fokus pada hal-hal yang penting, tidak memfokuskan lagi untuk hal-hal yang tidak penting. Contoh, untuk di algoritmanya menyiapkan Indomie. Tapi ketika kita kembali ke abstraksinya, di pengenalan polanya, kita tidak berpikir lagi bahwa mie apa, karena untuk di algoritma itu menyusun langkah-langkah. Ya seperti itu. Kemudian direbus, kemudian dihidangkan dan dimakan. Ketika kita kembali di materi yang tadi pengenalan polanya, tanpa harus disebutkan bahwa piring apa yang mau digunakan. Jadi fokus pada yang penting. Ya, seperti itu algoritma, urutannya, langkah-langkahnya. Baik, sekarang kita melangkah ke diseminasi konten digital. Nah, jadi ini tanda petik untuk anak-anak sekalian. Ya, tolong disimak baik-baik. Ini yang menjadi perhatian dengan canggihnya teknologi. Apapun yang diketik itu akan dihasilkan. Apakah menggunakan AI, menggunakan browser, apapun itu, pasti yang muncul bukan hanya yang positif yang muncul. Pasti seperti itu. Karena di browser atau AI kita tidak pernah dibatasi bahwa yang ditampilkan hal-hal positif saja. Seperti itu.
kecuali ketika kita ingin menjelaskan redaksi datanya yang lebih rinci, pasti kita difokuskan sesuai dengan yang dibutuhkan, yang disearching, seperti itu. Anatomi konten digital. Anatomi konten digital. Jadi tolong dipahami, disimak baik-baik teman-teman sekalian. Yang konten bentuk gambar dan video. Kemudian kontennya, kenali tujuannya. Dan salah satu contoh ketika kita membuka aplikasi TikTok, algoritma yang terekam itu video-video yang sering kita nonton, pasti seperti itu. Contoh video lucu, maka yang sering muncul di barang pasti video lucu. Karena pengenalan algoritmanya itu, algoritma dia sudah merekam bahwa yang sering dia nonton itu adalah video-video lucu. Pasti tidak ada video-video action misalnya yang disampaikan. Kemudian iklan, opini, meyakinkan, kemudian menghibur atau memprovokasi. Ini yang harus dikenali. Kemudian konteksnya, apa buktinya? Silahkan disandingkan dengan video yang lain. Seperti itu. Karena kan ketika kita melihat sebuah video sepintas yang dibuat oleh AI, itu pasti halus. Tapi coba kita perhatikan baik-baik. Kenali baik-baik gambar atau videonya. Apakah memang layak seperti ini? Karena dia orang membuat animasi, tapi kelihatan kasar ketika dilihat baik-baik. Tapi ketika kita scroll saja, pasti kita percaya bahwa ini betul, ini benar, ini fakta. Tapi coba kita scroll, kemudian perhatikan baik-baik. Kemudian kalau bisa di pause, di zoom, di situ bisa salah satu bisa dibuktikan apakah ini konten baik, benar atau bukan. Kemudian ini kapan? Karena biasa muncul di berita tiba-tiba, oh ada orang kecelakaan di sana, ada orang meninggal di sana. Tapi kita tidak tahu kapan kejadian ini terjadi. Bisa saja 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kita bisa buktikan apakah konten yang kita lihat, yang disajikan, yang orang-orang upload, bisa kita cek apakah benar atau tidak. Seperti itu. Ini adalah salah satu platformnya, ini Google Fake. Itu bisa dicek apakah betul informasinya. Kemudian ini yang penting sekali. Kadang orang mengejar popularitas tanpa memperhatikan hak cipta dari orang tersebut. Berpikir komputasional yang di dalam bab ini, di dalam bab berpikir komputasional akan dibahas tentang algoritma dasar, ya, yang dibagi lagi ke dalam submateri searching dan sorting. Berpikir komputasi memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya dapat digunakan pada pengembangan aplikasi komputer saja, ya, namun dapat digunakan juga untuk mendukung pemecahan masalah pada semua disiplin ilmu. Kegiatan utama dalam berpikir komputasional ialah penyelesaian masalah atau problem solving untuk menemukan solusi yang efisien, efektif, dan optimal sehingga solusinya bisa dijalankan oleh manusia maupun mesin. Ada 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama ada abstraksi, lalu algoritma, dekomposisi, dan pola. Materi berpikir komputasional ini ya. Oke, sampai di sini sudah paham? Paham. Sebelum kita lanjut, saya minta sediaannya untuk berdiri. Kita happy adalah menjadi shalala juga adalah oh shalala happy adalah menjadi shalala juga adalah oh shalala. Ku tetap santai, hatiku tanganku malah baik-baik. Ku
bekerja secara tim untuk menyelesaikan proyek yang akan kita kerjakan. Silakan siapkan barcode-nya. Kemudian silakan sebelah tangan. Tidak ada yang tidak mengerti atau ada yang butuh dijelaskan kembali. Silakan bekerja. Kemudian selesaikan proyeknya sesuai dengan materi yang kita pelajari. Kemudian sesuai dengan 4 fondasi berpikir komputasional. Yang pertama di komposisi, dalam pola, abstraksi dan algoritma. Kita beri kesempatan kepada kelompok 1 dan 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya atau proyek yang sudah dikerjakan. Jadi saya mulai dari saya persilakan secara acak ya. Oke, saya mulai dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman saya. Nama ketua kelompok, Ina, anggota kelompok, Rizka, Kira, Anissa, Gila. Soal tugas belajar. Nomor 1. Para pola prioritas. 1. Mengerjakan PR matematika. 2. Belajar untuk ulangan IPA. 3. Membaca buku novel. Tugas bahasa Indonesia. 4. Mengerjakan tugas kelompok online. 5. Latihan soal-soal komputer. 6. Merangkum materi sejarah. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada pertanyaan? Jadi tadi bagaimana pengenalan polanya tentang kegiatannya sehari-hari dari teman kita dari kelompok 2. Bagaimana cara menyusun algoritma? Oke, pertanyaan dari teman kita. Silakan dulu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk pertanyaan. Katanya teman kita dari kelompok 1, bagaimana cara menyusun algoritma? Oke, silakan kembali bergabung dengan kelompok 2. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Kemudian selanjutnya kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Perwakilan 2 orang untuk menyajikan proyek yang sudah dikerjakan bersama teman kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi atau pekerjaan kami. Ketua kelompok Wanda, anggota kelompok Aira, Widya, April, dan Resti. Pola waktu: 1. Bangun pagi dan siap-siap. 2. Sarapan. 3. Berangkat ke sekolah. 4. Belajar di kelas. Apakah ada pertanyaan atau tidak? Bagaimana? Oke, silakan. Buat contoh algoritma yang dibuat. Begini, biar saya jelaskan. Saya luruskan. Mungkin maksudnya teman kita dari kelompok 3, dia butuh contoh atau contoh kasus algoritma yang dibuat berdasarkan pola yang telah disebutkan tadi. Oke, silakan, Wanda. Silakan dibuatkan algoritmanya. Bagaimana algoritma ketika kita berangkat ke sekolah? Silakan ditulis. Yang pertama, oke. Kemudian, sesuai? Oke, terima kasih. Bagaimana kelompok 2? Masih ada yang mau ditambahkan? Kelompok 1? Oke. Silakan kembali ke tempatnya, bergabung dengan teman. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya, terkait dengan materi kita yang tadi tentang berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu memiliki 4 poin penting. Yang pertama, dekomposisi, kemudian dan algoritma. Oke, jadi dari keempat elemen ini, keempat
4 poin ini, inilah kunci untuk memecahkan sebuah masalah besar menjadi masalah kecil. Inilah kunci yang kita buat sebelum kita membuat program yang sangat besar, sebelum kita menghadapi sebuah masalah. Bahkan di kehidupan sehari-hari kita bisa pecahkan itu masalah di kehidupan sehari-hari dengan konsep kita, dengan cara berpikir komputasional. Materi yang kita pelajari tadi dengan berpikir komputasional, ya kembali saya ulangi dan saya berharap untuk anak sekalian bahwa berpikir komputasional tidak harus ketika kita berhadapan dengan perangkat komputer, tidak harus dengan pembelajaran informatika, karena berpikir komputasional kita bisa sandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan sampai yang kita saksikan bersama tadi, bagaimana berpikir komputasional untuk memecahkan dan mencari luas persegi panjang dengan cara berpikir komputasional. Mana persegi panjang itu ada di ilmu pelajaran apa? Maka tidak menutup kemungkinan bahwa berpikir komputasional bisa disandingkan dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Oke, jadi saya berharap setelah materi ini kita sudah bisa pahami apa itu berpikir komputasional. Jadi akhir kata, terima kasih atas perhatian dan kerjasama anak sekalian. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat untuk belajar. Waalaikumsalam.